Shalom jemaat Tuhan, kita jumpa lagi di minggu ini lewat rekaman firman Tuhan di pagi hari ini. Saya berdoa, saya percaya ada pesan Tuhan yang saudara dapat terima dan kita semua boleh diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sebentar, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini kami berkumpul bersama-sama sebagai satu jemaat. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh menjalani hidup kami sepanjang minggu ini. Dan lewat firman Tuhan di minggu ini hamba berdoa biar kami dapat menangkap pesan dari Tuhan yang kami dapat menggunakannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami bertumbuh menjadi dewasa dan menjadi jemaat yang melayani, menjadi jemaat yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Urapi kami semua dan lewat firman Tuhan ini kami boleh dikuatkan dan menjadi saksi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita buka firman Tuhan bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya akan baca firman Tuhan dan Bapak Ibu boleh mengikuti saya dalam pembacaan firman Tuhan. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin sama-sama kita belajar firman Tuhan di pagi hari ini mengenai jemaat mula-mula. Kalau kita membaca firman Tuhan ini, kita menemukan bahwa ada masalah yang terjadi pada saat jemaat itu bertumbuh menjadi jemaat yang sangat banyak. Sehingga yang terjadi adalah terjadi sungut, terjadi iri hati, terjadi kecemburuan karena pelayanan yang begitu banyak hanya dilayani dengan 12 murid. Begitu ledakan pertobatan demi pertobatan yang terjadi dalam jemaat di Yerusalem, tetapi sayangnya pelayanan itu tidak dilayani di Yerusalem dengan baik. Nah, disinilah kita mau belajar sama-sama. Saya percaya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Pada saat dunia ini mengalami krisis, pada saat kita berada di tempat yang dimana krisis itu terjadi, sekarang ini krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis-krisis yang lainnya sedang melanda dunia. Dan saya percaya sebagai orang yang takut akan Allah, sebagai orang percaya, kita perlu tampil untuk menjadi berkat di sana. Kita perlu menjadi orang-orang yang siap untuk tuayan.
Karena setiap kali ada masalah, setiap kali ada bencana, maka disitulah orang Kristen, orang percaya perlu hadir untuk menjadi berkat. Nah, oleh karena itu lewat firman Tuhan ini kita mau belajar bersama-sama, sehingga waktu terjadi jamahan Tuhan di kota kita, waktu terjadi pertobatan di mana kita tinggal, kita tidak menjadi orang yang tidak terlibat dalam pelayanan, tapi kita akan melihat bahwa begitu banyak orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus, yang membutuhkan keselamatan, yang kita perlu tampil untuk menjadi berkat bagi mereka. Di dalam firman Tuhan ini, di jemaat yang mula-mula, firman Tuhan mengatakan, pada masa itu ketika jumlah murid semakin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, pada saat di pasal 2 mengatakan waktu Petrus berkhotbah terjadi ledakan pertobatan yang luar biasa. Ya, banyak orang memberi diri dibaptis dan tercatat ada 3.000 orang yang bertobat. Nah, dengan adanya 3.000 orang yang bertobat ini, gereja jemaat Allah itu bertumbuh begitu dahsyat. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah ada yang bersungut-sungut, ada yang mengalami masalah karena terjadi perpecahan, terjadi pembagian di antara murid-murid itu yang tidak merata atau tidak dilayani. Saya percaya ini bukan disengaja, tetapi karena pertobatan yang begitu banyak sehingga pelayanan itu menjadi kacau. Tapi jangan melihat itu sebagai masalah yang besar. Tapi dengan masalah ini kita mengambil kesimpulan atau kita mengambil kesempatan untuk belajar bersama-sama. Nah, kita melihat di sini yang bersungut-sungut adalah murid-murid. Setelah saya belajar dan saya selidiki di dalam Kisah Para Rasul ini, ada murid-murid terdiri dari 2 golongan. Murid-murid yang dimaksudkan di sini yang pertama adalah orang-orang yang menerima perkataan itu, orang-orang yang menerima Yesus Kristus awalnya, mereka menjadi percaya dan mereka menjadi jemaat mula-mula yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu murid-murid yang pertama. Murid-murid yang kedua adalah murid-murid yang setiap hari mereka berkumpul bersama-sama, mereka memecahkan roti dan mereka berada di bait Allah untuk mereka sedang beribadah, mereka berdoa di sana. Itu adalah murid-murid yang memiliki tugas untuk mereka kumpul bersama-sama, mereka melayani di gereja, di bait Allah. Mereka adalah orang-orang yang saya sebut dengan tanda kutip bahwa mereka yang petobat-petobat lama, yang setiap hari datang di gereja, mereka memanasi bangku gereja, dan setelah itu mereka pulang. Nah, itulah orang-orang Kristen yang lama sekali yang ada dalam gereja, dan mereka juga adalah murid-murid yang di dalam tanda kutip bahwa mereka masih belajar, mereka masih dibimbing oleh ke-12 rasul, mereka juga terus dipimpin untuk menjadi orang-orang yang melayani pada saat itu. Nah, kita perhatikan di sini ya, mereka ini ada di pasal yang kedua ayat 46. Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46. Di situ dikatakan begini, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi tidak bisa dihitung lagi murid-murid yang belajar bersama-sama, murid-murid yang berada di gereja, di bait Allah, mereka berkumpul bersama-sama, mereka belajar firman Tuhan, mereka berdoa di sana, mereka melayani bersama-sama dengan rasul-rasul ini. Tetapi yang menjadi masalah adalah mereka sedikit, murid-murid ini sedikit. Sedangkan yang bertobat di pasal 2 dikatakan ada 3.000 yang bertobat. Otomatis dari 3.000 ini akan banyak orang yang datang ke gereja dan merupakan orang-orang yang butuh pelayanan, orang-orang yang butuh dilayani, orang-orang yang butuh untuk dibimbing di sana. Dan oleh karena itu terjadi masalah.
Di sini masalahnya adalah masalah pembagian sembako, istilahnya begitu, atau pembagian jatah bagi janda-janda mereka. Nah, kita mau lihat sama-sama ya, apa yang sedang terjadi di sana, apa yang bisa kita pelajari di sana, dari murid-murid ini, yang kita bisa pelajari dari jemaat mula-mula ini, dan kita ambil ke dalam akhir zaman ini, di mana gereja Tuhan perlu menanggapi hal ini di akhir zaman ini. Kita lihat bersama-sama apa yang bisa kita pelajari. Yang pertama, masalah apa yang mereka sedang hadapi? Ya, yang pertama adalah orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan yang berbahasa Ibrani, mereka tidak lagi bisa melayani dengan kompak. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Pada zaman firman Tuhan ini, jemaat ini berkembang di Yerusalem, pada saat itu orang-orang Yahudi di seluruh dunia, mereka lebih banyak menggunakan bahasa Yunani. Sehingga waktu terjadi pertemuan di Yerusalem dan terjadi pertobatan di Yerusalem yang 3000 itu, nah orang-orang yang datang di Yerusalem ini mereka lebih banyak menggunakan bahasa Yunani. Dan yang terjadi adalah orang-orang Ibrani yang ada di Yerusalem, mereka tidak menggunakan bahasa Yunani, tapi mereka menggunakan bahasa-bahasa setempat atau bahasa Aram. Sehingga bukan disengaja, tetapi terjadi perbedaan, terjadi sesuatu yang tidak ada komunikasi yang baik antara jemaat yang satu, antara murid-murid yang satu dengan yang lain. Sehingga ada janda-janda dari murid-murid yang berbahasa Yunani ini tidak dilayani dengan baik. Nah, kita belajar bersama-sama, pada saat gereja Tuhan mengalami pertumbuhan secara kuantitas, ya, maka akan terjadi multi etnis di dalam gereja. Di dalam gereja akan datang orang-orang yang latar belakangnya berbeda-beda. Ya, di gereja kita, di gereja dimanapun Anda berada, maka Anda akan bertemu dengan berbagai macam orang yang memiliki latar belakang kepercayaan yang berbeda-beda. Dia akan berusaha untuk membawa cara dia menyembah dulu ke dalam gereja. Dan juga ada orang yang memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Ada orang yang datang ke gereja memiliki bahasa yang juga berbeda, yang sama terjadi di Yerusalem. Dan juga ada orang-orang yang cara menghidupi kehidupannya atau norma-norma di dalam rumah tangganya, norma-norma di keluarganya berbeda. Bahkan mungkin orang-orang yang ada di gereja memiliki sejarah dari nenek moyang mereka juga berbeda-beda, sehingga yang ada di gereja itu terjadi multi etnis. Banyak sekali orang yang hadir. Nah, sebagai orang percaya yang lama, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang sudah menjadi petobat yang sudah lama, yang hidup di dalam gereja, ini yang saya mau katakan. Marilah kita menjadi jemaat Tuhan yang dewasa. Jangan lagi kita menjadi orang-orang yang seringkali kalau mendengar orang yang dialeknya agak sedikit beda, kita langsung ketawa. Itu ciri-ciri orang jemaat Tuhan yang sudah lama tapi tidak dewasa. Seringkali orang salah berkata-kata, kita tertawa di dalam gereja. Seringkali mungkin penekanannya dia atau mungkin cara dia melayani dengan cara budayanya dia berbeda, kita menjadi orang yang mengetawahi orang tersebut. Itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Waktu kita berada di gereja dan terjadi pertumbuhan di dalam gereja, marilah kita menjadi jemaat Tuhan yang dewasa. Seringkali karena masalah perbedaan suku, masalah adat istiadat, masalah norma-norma, ya, yang sebenarnya tidak mendatangkan dosa, tapi kita mempersoalkan hal itu, sehingga yang terjadi golongan-golongan, terjadi perpecahan di gereja. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya berdoa saat pertumbuhan gereja terjadi, saya berdoa biar kita yang lama yang ada di dalam gereja ini, kita yang sedang bertumbuh, marilah kita menjadi dewasa, supaya kita menjadi jemaat Tuhan yang melayani satu sama lain. Kita siap untuk menolong satu sama lain pada saat Tuhan menambahkan jumlah bilangan dalam gereja. Yang kedua,
masalah yang terjadi yang kita bisa belajar sama-sama di jemaat mula-mula ini, yaitu masalah di sini dikatakan bahwa pembagian kepada janda-janda ada yang diabaikan sehari-hari. Nah, kita perhatikan bersama-sama. Begitu pertobatan orang yang begitu banyak, jiwa-jiwa yang begitu banyak, ya, yang terjadi adalah di Yerusalem yang melayani ini ada 12 rasul. Sedikit sekali. Dari 3.000 yang bertobat ditambah dengan murid-murid, tapi yang melayani hanya 12 rasul. Perhatikan baik-baik, kita perhatikan ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 34, kita lihat situ ya, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 34, firman Tuhan mengatakan begini. Ya, ayat 34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Saudara perhatikan, di dalam Kisah Para Rasul ini dikatakan bahwa waktu terjadi pertobatan, banyak orang yang bertobat dan mereka suka memberi. Karena banyak juga ada janda-janda yang miskin, ada fakir miskin, ada orang-orang yang tidak bisa makan. Maka mereka ini menjual harta benda mereka. Mereka yang dulunya hidup mengumpulkan harta yang begitu banyak, mereka jual dan mereka bawa. Mereka dikatakan begini, mereka bawa itu semua, mereka taruh di bawah kaki rasul-rasul. Dan rasul-rasul ini menghitung. Nah, dengan kata lain begini, ya, pembagian yang terjadi bagi pembagian atau pelayanan diakonia ini dilayani lagi oleh ke-12 rasul. Sedikit sekali untuk melayani begitu banyak orang yang bertobat, tapi dilayani oleh 12 orang. Dan 12 rasul ini tugasnya mereka adalah tugas-tugas teknis. Orang datang mengantar bahan-bahan, mengantar uang, bahan-bahan makanan, mereka data, mereka tulis, mereka cari siapa yang akan mendapatkan pembagian ini, dan mereka mulai mengatur, kemudian mereka umumkan, dan mereka juga yang membagi kepada janda-janda ini. Nah, kita perhatikan ya, pada saat hal ini terjadi pasti akan ada masalah. Kenapa? Karena begitu banyak pertobatan, tetapi yang melayani 12 rasul. Pelayanan pembagian kepada janda-janda. Dengan tanda kutip seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Waktu pertumbuhan itu terjadi, murid-murid yang sudah lama, yang dibawa pengawasan rasul-rasul, yang dibimbing oleh rasul-rasul, yang diajar, yang dididik oleh rasul-rasul ini, mereka tidak berfungsi dengan baik. Ya, mereka tidak berfungsi. Kenapa? Karena rasul-rasul ini terlalu monopoli. Mereka mengambil semua pelayanan itu tanpa membagi kepada murid-murid yang ada. Dengan kata lain begini, Bapak Ibu Saudara, ya, dengan pertambahan orang percaya di dalam gereja, dengan pertambahan orang-orang yang akan mengalami pertobatan di dalam gereja, marilah jemaat Tuhan kita yang sudah lama, kita tampil menjadi orang-orang yang membantu pelayanan di gereja. Kita bisa terlibat di asyir, kita bisa terlibat menjadi orang-orang yang terlibat di doa syafaat. Kita bisa terlibat menjadi orang-orang yang melayani di gereja dengan di musik, di pemimpin puji-pujian, singers, dan masih banyak lagi. Atau kita juga bisa terlibat di dalam pelayanan untuk melayani jiwa-jiwa yang mau konseling. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Tuhan menaruh kita di gereja, Tuhan memimpin kita di gereja, kita bertumbuh bersama-sama, bukan supaya kita terus dilayani, tapi mari kita melayani. Percaya deh, pada saat Tuhan mendatangkan gelombang-gelombang pertobatan di dalam gereja, mari kita tampil untuk bersama-sama dengan pendeta, dengan penatua, dengan majelis, untuk kita sama-sama melayani di gereja. Kita tidak tinggal diam lagi. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan membawa kita begitu jauh, jemaat Tuhan.
Mari kita bertumbuh bersama-sama. Di dalam gereja kita ada punya kersel, kita melayani di kersel. Kita ada pelajaran dasar di gereja. Mari kita ikut terlibat menjadi pembina. Kita membina orang-orang yang ada di gereja untuk hidup benar dan takut akan Tuhan. Itu yang kedua. Mari kita menjadi jemaat Tuhan yang berfungsi di gereja dengan membantu pelayanan demi pelayanan yang ada di gereja. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, saya lihat di sini ya, rasul-rasul itu mengatakan begini ya, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Pasti Bapak Ibu Saudara, saya percaya, saya mengambil begini, bahwa di gereja itu ada pendeta, ada penatua. Saya percaya Tuhan berbicara atas hidup mereka untuk jemaat Tuhan. Jangan sampai mereka disibukkan dengan kehidupan teknis yang ada di gereja. Mereka harus mengurus ini, mereka harus mengurus itu. Sehingga yang terjadi adalah jemaat Tuhan tidak menerima firman Tuhan dengan baik. Yang lebih parah, saya mendengar bahwa ada pendeta-pendeta yang tidak lagi sibuk dengan firman Tuhan, tapi mereka sibuk dengan politik, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi puji Tuhan kalau kita baca di sini, rasul-rasul ini mereka sadar, oh kami tidak puas, kami melayani meja dan kami melalaikan firman Tuhan dengan doa. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebagai jemaat Tuhan, ini yang saya mau katakan. Pada saat jemaat Tuhan bertumbuh, mari kita terlibat, sehingga yang terjadi adalah kita mengizinkan pendeta kita, kita mengizinkan gembala kita untuk lebih banyak berkomunikasi dengan Tuhan, untuk lebih banyak memiliki waktu untuk menanyakan. Karena gereja itu perlu diarahkan, gereja itu perlu kepada visi yang Tuhan berikan. Kalau pendetanya lebih sibuk untuk mengatur hal-hal mengenai perut, hal-hal mengenai makan, hal-hal mengenai politik, hal-hal mengenai bisnis, maka pendeta itu akan sulit. Nah, oleh karena itu sebagai jemaat Tuhan yang dewasa di dalam gereja, mari sama-sama, saya mengajak kita bantu gembala kita tolong gembala kita untuk sama-sama terlibat di dalam pelayanan yang Tuhan berikan di jemaat ini. Bapak Ibu Saudara, 3 poin ini penting. Kita perlu belajar bersama-sama supaya kita melihat masalah yang terjadi di dalam gereja dan kita sama-sama terlibat untuk melayani bersama-sama. Karena saya sangat yakin, saya percaya setelah krisis ini lewat, Bapak Ibu Saudara, kita pasti akan menuai dan banyak orang yang kita akan layani. Mari kita sama-sama bergandengan tangan, kita layani jemaat atau petobat-petobat baru yang Tuhan kirim dalam gereja ini. Kemudian saudaraku, yang berikutnya pertanyaannya, siapa yang siap untuk melayani? Atau kriteria orang yang dipakai Tuhan untuk melayani pada saat jemaat Tuhan bertumbuh. Nah, dari Kisah Para Rasul pasal 6 ini saya menemukan ada 4 hal yang kita bisa pelajari bersama-sama. Atau jemaat Tuhan ada 4 hal yang kita perlu bertumbuh di dalamnya. Ada 4 hal yang kita perlu mengoreksi kembali hidup kita di saat kita belajar firman Tuhan di rumah, di saat kita mendengarkan rekaman firman Tuhan, di saat kita membaca firman Tuhan. Kembali kita melihat bahwa ada 4 hal yang penting yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 yang membuat kita untuk sama-sama boleh terlibat di dalam pelayanan, di mana kita bertumbuh dan melayani satu sama lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah kita melihat di sini ya, di ayat-ayat yang berikutnya. Dikatakan di ayat 3, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, ya, yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Kemudian di ayatnya yang ke-5, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus orang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus. Jadi ada 4 hal di sini yang kita bisa belajar. Yang pertama adalah dikatakan bahwa mereka yang terkenal baik. Bapak Ibu Saudara, tidak cukup kita mengatakan diri kita baik, tapi firman Tuhan di sini menulis terkenal. Ingat, kata itu penting, terkenal baik. Ya, karena ada orang yang mengatakan saya kok baik gitu, saya tidak menyakiti orang, saya tidak membenci orang. Tapi saudara, ya, untuk mengetahui itu kita perlu dikenal.
Tidak cukup kita hanya mengatakan bahwa kita baik, tapi firman Tuhan mengatakan di dalam jemaat kita dikenal baik. Orang melihat kita adalah orang yang tidak memilih-milih teman, memilih-milih orang untuk dilayani. Kita tidak memilih-milih orang untuk bercerita satu sama lain, tapi semua kita dikenal orang yang baik, yang dimana kita kenal semua orang. Itu adalah orang yang terkenal. Mungkin dulu kita adalah orang yang egois. Mungkin dulu waktu belum bertobat kita orang yang sombong. Mungkin dulu sebelum kita bertobat kita adalah orang yang apa-apa sedikit diri kita yang kita mau banggakan. Tetapi kali ini jemaat Tuhan dikatakan bahwa jemaat Tuhan di Yerusalem, murid-murid di Yerusalem, mereka menemukan orang-orang yang terkenal baik. Saya percaya di gereja Tuhan, di gereja ini ada orang-orang yang terkenal baik, yang Anda perlu tahu bahwa Anda dipakai Tuhan untuk melayani di gereja ini. Dan saudaraku, mari kita terlibat, kita menjadi orang-orang yang dikenal di gereja baik, penuh kasih dan bertanggung jawab. Yang kemudian yang berikutnya penuh dengan Roh Kudus. Saya percaya waktu kita berada di gereja, kita bertumbuh bersama-sama bertahun-tahun, kita datang ke gereja hari Minggu, kita ada di Kersel. Saya percaya kita adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, karena kita sering berkumpul bersama-sama, kita berdoa. Yang menjadi masalah seperti ini, kita kadang-kadang tidak percaya diri kalau kita ini bisa. Percaya deh, kita ini sebenarnya jujur kita tidak mampu, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kita yang akan memampukan kita untuk melayani. Oleh karena itu berdoa, mari kerjasama, kita minta Roh Kudus pimpin untuk kita dapat bekerja sama. Dengan dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan melayani orang dengan baik. Maka jiwa-jiwa itu akan datang dan mereka dapat dilayani dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah dikatakan mereka juga menjadi orang-orang yang berhikmat. Bapak Ibu Saudara, seringkali di dalam hidup kita berpikir, aduh saya tidak bisa menjelaskan firman Tuhan, saya tidak bisa berkata-kata firman Tuhan. Percayalah, waktu kita sering membaca firman Tuhan, waktu kita sering merenungkan firman Tuhan, saya yakin bahwa Tuhan akan menaruh perkataan hikmat di mulut kita. Sehingga waktu kita melayani orang-orang yang baru pertama bertobat, kita akan berkata-kata dengan hikmat. Tuhan akan menaruh itu. Ya, Tuhan akan menaruh itu. Kita berdoa bersama-sama, kita minta Tuhan untuk menaruh perkataan hikmat di dalam hidup kita, sehingga Tuhan akan memberikan kita untuk berkata-kata dengan baik, dengan hikmat yang dari Tuhan. Kita juga diberikan hikmat untuk melayani orang. Kita tidak lagi melayani orang dengan tradisi atau adat istiadat atau norma-norma kita lagi, tapi kita melihat bagaimana kita bisa melayani orang yang berbeda bahasa, budaya, adat istiadat dengan hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan yang keempat, iman. Bapak Ibu Saudara, waktu kita melayani, percaya deh, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang dapat memimpin kita untuk melayani orang-orang yang pertama kali datang ke gereja. Mereka butuh pertobatan, mereka butuh Tuhan Yesus. Mari kita punya iman, kita melihat jauh. Mungkin waktu kita layani pertama, kok orang itu masih cuek. Waktu kita masih ngobrol, orang itu masih menyembunyikan. Tapi percayalah, itulah iman. Bahwa iman itu dapat mengubah kenyataan menjadi sesuatu yang baik. Kenyataannya mungkin sulit, tapi percaya deh, dengan iman kita dapat melihat jawaban-jawaban Tuhan. Dengan iman kita dapat melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga Bapak Ibu Saudara, goalnya kita ada di ayatnya yang terakhir. Firman Tuhan mengatakan di ayatnya yang ke-7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Itu adalah tujuan akhir kita bersama-sama dalam melayani jemaat yang baru pertama bertobat. Tuhan katakan bahwa firman Allah semakin tersebar. Itu bukan karena ke-12 rasul, bukan, tapi karena ada murid-murid yang mau tumbuh dewasa, yang mau mengambil diri untuk bersama-sama melayani. Sehingga yang terjadi adalah orang-orang tersebut dipakai Tuhan. Dan firman Tuhan mencatat di sini luar biasa di ayat yang ke-7 ini. Jumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya
Ya, saya yakin bahwa dengan keterlibatan kita bersama-sama di akhir zaman ini, di dalam gereja kita terlibat di dalam setiap pelayanan yang dipercayakan dalam hidup kita. Kita turut mengambil bagian di dalam proyek besar yang Allah rencanakan di kota ini. Maka akan terjadi pertobatan demi pertobatan, dan kita tidak menjadi jemaat Tuhan yang hanya duduk diam, kita berdoa saja, tetapi kita juga terlibat. Karena itu ada maunya Tuhan, itu adalah rencananya Tuhan. Biar banyak orang akan datang ke hadapan Tuhan, dan mereka boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Saya percaya, saya yakin ya Tuhan, saya yakin jemaat Tuhan, bahwa mari kita sama-sama mengambil bagian di dalam pelayanan di akhir zaman ini. Karena dengan keyakinan saya yakin banyak orang akan bertobat. Mereka akan datang mencari Tuhan. Mereka akan datang mencari Juru Selamat. Mereka akan mencari solusi dari krisis yang terjadi. Mereka akan mencari solusi dari masalah yang mereka sedang alami. Dan jawabannya ada di dalam orang percaya yang dapat memperkenalkan Yesus Kristus yang menjadi jawaban atas semuanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Kita berdoa, kita minta Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini, Bapak Ibu berdoa, biar kita sama-sama meminta untuk Tuhan memakai kita. Berikan kita orang-orang yang penuh dengan hikmat, Roh Kudus, iman, dan yang terkenal baik. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa yang baik, hamba percaya bahwa firman Tuhan sudah disampaikan. Hamba juga percaya bahwa pada saat gereja Tuhan siap, bahwa pada saat murid-murid jemaat Tuhan siap untuk melayani, maka Engkau akan menambahkan jiwa-jiwa di dalam gereja. Engkau akan menambahkan jumlah bilangan orang percaya. Biar kami menjadi orang Kristen, orang percaya yang begitu lama kami mau terlibat Tuhan. Waktu ini begitu singkat untuk kami, dan biar kami tidak menyia-nyiakan waktu kami yang begitu singkat, tapi kami menggunakan waktu-waktu yang ada ini untuk membawa orang untuk mengenal Yesus Kristus, untuk menggenapi amanat agung-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga di gereja kami berfungsi, di tempat kerja kami berfungsi, dimanapun kami berada, di situ kami berfungsi menjadi orang-orang yang melayani. Tuhan pakai kami, Tuhan pakai kami biar kami penuh dengan hikmat, iman, kami penuh dengan Roh Kudus, kami juga memiliki hati yang baik, sehingga kami dapat melayani dengan penuh tanggung jawab. Pimpin kami semua ya Tuhan, dan biar di akhir zaman ini kami menjadi orang-orang percaya yang berfungsi dengan baik. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi.